Nih cangkirnya merah dan putih karena ini adalah 17-an kok. Oh, ya tapi kan suasana 17 sekarang kan agak kelam. Duh, kok kelam? Makanya hitam. Oh, ini merah, putih, iya. agak kelam. Jadi ada nuansa hitam ya. Selain soal burung Garuda yang tertunduk. Iya, biar nggak sombong katanya. Oh. Jadi kenapa burung Garuda itu agak menunduk? Biar kesannya nggak sombong. Bukan burung Garuda yang ditaklukkan, bukan ya? Bukan, ya kan. Bener nggak sih ada isu bahwa burung Garuda itu menghadapnya arahnya ke negara Cina, itu bener nggak? Nggak tahu gua. Bukan isu kan? Ya isu aja itu. Iya kan, siapa tahu kan? Ya, orang kan itu cocokologi. Iya makanya, tapi itu sih bener sih. Jadi burung Garudanya tawadhu. Kalau bahasa agama tuh. Jarang loh burung Garuda yang tawadhu. Iya, biasanya burung kan kalau nggak berdiri kan suka, maksudnya iya, gini kan. berarti kan usianya barangkali ada diabetes kan, burung nggak berdiri kan. Kadang-kadang kan kalau ini kita bicara soal burung ya, soal hewan. Ya. Kadang-kadang memang kalau dia itu sedang males ya, pikirannya kalut itu susah berdiri kan. Iyalah, lo mau gimana namanya burung kan? Iya. Kalaupun dikaget-kagetin, kalaupun lo baik-baikin, ditepuk-tepuk tetap ya biasanya. Nih, kebetulan kakakku punya ini jalak, burung jalak dia. Gua suka lihat burung jalak. Dia suka disemprot-semprotin air gitu biar gini. Kalau dia masih gini berarti masih tidur, masih belum. Ini 17-an kok. Ya. 79 tahun Indonesia ini. 79 tahun sejak proklamasi. Iya, jadi kayak gimana nih sekarang nih? Kira-kira masih bisa kita teriakkan kalimat optimis nggak nih dengan situasi sekarang seperti ini kan? Politik amburadul lah ya. Perekonomian juga global lagi caur juga. Tergantung siapa bro. Kalau misalnya RK, Ridwan Kamil, teriaknya optimis. Oh, OTW kan, Jakarta. OTW Jakarta kan sangat optimis. Tapi kalau Anies pesimis karena ditinggal oleh partner. Jadi tergantung kondisi. Iya, Bahlil optimis teriakannya. Backingnya kuat. Iya. Kak Erlangga. Wah, pesimis dan sadis. Inilah dinamika dalam dunia politik ya. Tapi gue pengen ngobrolin di 79 tahun Indonesia Merdeka ini kaitannya adalah dengan karena sebagian besar masyarakat kita, rakyat kita ini sekarang ini anak muda kok, Gen Z dan milenial, itu 100 juta lebih, ini maka mereka ini dengan lihat situasi seperti sekarang ini, terutama dalam dunia politik, mereka harus gimana menurut lo? Ya kan mereka sekarang ya ada tren, jadi kan tadinya kan struktur masyarakat kita ya dari sisi ekonomi, itu masyarakat menengahnya banyak. Ada masyarakat atas, masyarakat bawah, kelas tengahnya ini nih lumayan kuat lah, lumayan banyak lah, udah mulai tumbuh. Makanya kalau dari sisi ekonomi, konsumsi kita, belanja kita tuh untuk ekonomi berputar itu lumayan. Sekarang nih bro, itu retail teriak bro. Karena belanja. Kamu barusan ngomong jorok? Retail. Oh iya. Lah, iya kan namanya juga lagi itu. Retail, toko kelontong. Oh toko kelontong. Gak jorokin. Gua habis ini. Habis tarik tambang kan nggak kurang denger. Jadi retail. Kelas menengah, retail dulu berkembang pesat. Sekarang teriak. Karena apa? Daya beli turun. Daya beli ya? Iya, kita nggak punya duit. Jadi banyak kelas menengah yang sekarang biaya hidupnya dari mantap makan itu? Tabungan. Oh iya. Jadi seberapa kuat tabungan dia ya itulah makan. Setelah itu mereka akan turun jadi kelas bawah. Nah problemnya pemerintah punya program tuh buat kelas bawah. Terus kelas atasnya juga banyak dong insentif program pajak insentif dan lain-lain. Ada tax holiday, ada holiday kemana gue nggak tahu. Program kelas menengah? Nggak ada. Loh kelas menengah itu menghasilkan pajak tertinggi. Tapera ngambil. Iya ya kan itu kan. Iya. Kelas menengah itu pembayar pajak, dia juga yang belanja tadi lu bilang. Kelas menengah ini juga yang paling mungkin kesannya cerewet. Iya. Iya kan iya, gitu. benar. Artinya dia kan kritis ya. Iya. Nah, kok malah nggak diperhatiin? Ya sebetulnya kan atau anggarannya hanya cukup untuk 1% kelas atas tadi dengan sekian kelas bawah. Iya, kelas menengah ini dianggap udah bisa survive sendiri lah. Padahal mereka makin lama makin kegerus ini. Makanya dalam statistik kita kelas menengah ini banyak yang turun jadi kelas rentan miskin. Waduh. Belum miskin tapi nyaris. Kalau kita kan dulu kan
di bawah garis kemiskinan ya, 5 tahun lalu ya. Kita belum layak disebut miskin karena di bawah garis kemiskinan. Iya, nah untuk tahun inilah kita naik jadi pas di garis kemiskinan. Iya kan? Alhamdulillah toh. Tadinya di bawah. Iya. Ya, kalau dulu kan kita disebut miskin tersinggung. Belum, kita di bawah garis kemiskinan. Kalau sekarang kita disebut miskin, ya gimana? Emang pas di garis kemiskinan. Pas-pasan ya. Denny aja agak di atas dikit. Itu pun kita porotin lagi. 79 tahun kok. Iya. Ini kan kalau kita lihat ya, ada pesta pora di IKN, ada pesta pora di tim pemenangan, ada pesta pora di sebuah keluarga di Solo. Apakah keadilan ini sebenarnya sudah sesuai dengan janji Pak Jokowi dulu? Ingat nggak Pak Jokowi itu tahun berapa tuh? 2000 kampanye tahun 2018 2019 Pak Jokowi bilang, saya insya Allah saya dan juga Kiai Ma'ruf akan mewakafkan hidup untuk memakmurkan rakyat Indonesia. Kok dia malah minta tanah wakaf di Solo? Dia bukan cuma mewakafkan dirinya, keluarganya diwakafkan sudah. Bobi diwakafkan di Medan. Oh bener. Gibran diwakafkan juga. Dan rencananya Kaisang mau diwakafkan. Apa yang kurang? Apa yang kurang dari Pak Jokowi? Kurang apa coba? Kurang wakaf. Dia mewakafkan nggak cuma dirinya, sekeluarga diwakafkan. Ini kan masyarakat ini sekarang lagi krisis kepercayaan terhadap politik dan pemerintah. Iya. Apa ini targetnya Pak Jokowi? Ya barangkali ya politik ini kan kebijakan-kebijakannya pasti berimbas dong kepada masyarakat. Misalnya lo kebijakan untuk ngurus izin susah. Akhirnya orang susah bikin perusahaan. Akhirnya nggak ada tenaga kerja. Itu kan kebijakan politik kan. Betul. Nah kalau politiknya kebijakannya nggak bisa dipegang, terus kemudian impor. Ya kan, impor banyak barang impor, akhirnya industri dalam negeri mati. Bener, masa beli panci itu lebih murah yang buatan luar negeri? Iya. Buatan Cina misalnya daripada yang buatan di Ceper daerah Klaten? Kenapa lebih murah? Karena biayanya lebih sedikit. Di sana mungkin nggak ada yang mintain duit, nggak ada yang malak. Oh. Pejabatnya nggak dipalak. Produk massal pula. Produknya massal. Masyarakat dipermudah untuk membuat industri sendiri. Iya, lo bikin industri di sini. Mau ada usaha dipalak sama perizinan, dipalak sama kelurahan, kecamatan, ormas. Baru bangun pabriknya kecil-kecilan, truk masuk dikompasin di pinggir jalan. Iya. 50.000 kalau nggak boleh masuk. Itu kan dihitung biaya produksi bro semua. Jadi mahal banget. Jadi mahal. Sehingga ketika jadi barang jauh lebih murah kalau impor. Iya. Ini berarti nggak ada tugasnya pemerintah untuk melindungi produk-produk kita. Ya pemerintah kan tugasnya melindungi kekuasaannya. Oh iya. Bener juga ya. Susah. Produk boleh nggak bisa dilindungi, tapi kekuasaan harus tetap dilindungi dong. Produk boleh nggak dilindungi, tapi keluarga kan harus tetap. Itu kan produknya juga. Nih, ini tadi gue lihat keliling-keliling di tiap kampung ada lomba, berbagai lomba. Ya. Kerupuk digantung. Anak-anak kecil itu pada rebutan makan. Nah, itu fenomena kita agraris. Lombanya makan kerupuk. Agraris. Iya, karena memang itulah konsumsi masyarakat umum. Ini satir ya? Satir, bro. Jadi seluruh Indonesia hari ini di lomba makan kerupuk sedang menyindir pemerintah. Nah, ada lagi lomba panjat pinang. Wah, itu nyindir siapa ya? Nah, yang di bawah diinjak-injak. Waduh, satir. Padahal lo pinjem bahu orang untuk naik. Begitu sudah naik, diinjak-injak kan? Begitu dapat hadiah. Lupa. Itu dia, satir banget. Ini gue masih pegel, tadi gue paling bawah kok. Itu ada lomba masukin belut ke dalam botol. Nah, siapa yang disatirin itu? Gue juga. Gue persiapan ya. Masukin tapi belut. Setidaknya itu menandakan banyak penguasa yang licin. Wow. Dan tahu nggak? Tadi ada sebuah RT di daerah Solo. Lomba masukin belut ke dalam botol. Iya. Botolnya kan lubangnya kecil. Iya. Supaya gampang masuk, lubangnya digedein. Oh. Dibawa ke Sukabumi. Kenapa? Ya kan merubah konstitusi botol yang harusnya kecil hanya muat belut tertentu, botolnya digedein. Jadi ada belut awal, jadi di defaultnya kan segitu. Ya. Botol juga segitu. Katakanlah 1 inci. Ya. Cuman kalau mau lomba dengan yang lain, dia harus digedein. Digedein. Jadi dipasin sama belut yang lain. Betul. Belutnya dibawa ke Sukabumi. Bukan belutnya, botolnya. Oh. Dan
Dan sekarang masalahnya setelah lomba selesai, botolnya dipinjem bagus. Ukurannya pas. Segini kan? Itu bunga cacing pita. Segini pun lagi bengkak. Lomba belut Mas masuk botol. Belum lomba tarik tambang. Nah kemarin tarik-tarikan tuh. Antara? Ya antara ormas Islam. Antara ormas keagamaan dengan yang lain. Iya, tarik-tarikan. Soal mau main ikutan tarik tambang? Ikut tambang. Oh. Konsesi tambang. Oh, itu. Jadi itu sebetulnya menjelang 17 Agustus. Pemerintah agar ormas-ormas ini ikut lomba tarik tambang, mereka dikasih konsesi tambang. Supaya ikut bergembira? Ikut bergembira 17-an. Maka gitu. silakan main tarik tambang. Iya. Tapi yang kalah jatuh loh. Kenapa? Iya, tarik tambang itu yang kalah bisa jatuh terseret-seret loh. Terseret pasti. Kalau kalah kan mereka keseret-seret kalau ada apa-apa gitu banyak. kan. Itu kan ada tuh artis apa tuh keseret-seret gara-gara main tarik tambang. Oh, yang timah itu? Iya. Iya. Kan itu keseret-seret kalau kalah. Kalau menang, kalau menang kok dia kenceng. Iya, hadiahnya itu sabun batangan. Hadiah 17-an. Iya sih. Tapi gue baru mau lempeng tuh. Ada lagi lomba lain kok. Apa? Balap karung. Nah, itu sebenarnya satir apa itu? Itu artinya buat masyarakat karungnya. Oh, buat masyarakat. Karungnya yang digunakan untuk berlomba. Buat penguasa isinya. Oh, lu tuh cukup karung aja. Lu karung aja, udah lu nikmati bau-bau beras. Karung aja enak kok, kan gitu kan? Iya. Oh, lalu ada lomba nih kok. Lu tahu kan, gigit duit di semangka, gigit duit. Oh, yang semangkanya dikasih pahit-pahit itu. Iya. Koin kok, receh, rakyat kecil belepotan. Itu apa itu? Iya itu. Satir. Satirnya menandakan bahwa lo sebagai rakyat, lo harus bekerja keras sepahit untuk dapat apapun recehan. untuk dapat recehan. Nggak ada yang mudah, gitu loh. Kecuali lo anak penguasa, lo nggak perlu gigit duit. Oh, lo duit yang gigit lo. Iya kan gitu kan? Iya. Banyak yang kegigit duit lo. Ada mantan menteri kegigit duit. Iya kan? Mantan gubernur mana Maluku ya? Iya. Itu kegigit biduan. 79 tahun Indonesia merdeka. Nah itu. Kita lihat korupsi masih banyak. Iya. Pengangguran masih banyak. 10 tahun berkuasa Pak Jokowi hanya menurunkan 1% kemiskinan katanya. 1%? 1%. Ya lumayan turun lah. Itu artinya tiap tahun hanya turun 0,1%. Iya. Nggak banyak yang dapat kerja kok. Iya tapi problemnya sekarang nih kan soal peluang kerja ya. Banyak teman-teman kita yang baru lulus itu lumayan dalam tanda kutip agak frustasi karena peluang kerja kita sangat terbatas. Perang di lapangan nggak mudah ternyata. Sangat nggak mudah. Ada yang buka lowongan kerja hanya untuk misalnya ya pekerjaan-pekerjaan yang ya non formil yang itu aja rebutan. Iya, gue kemarin ngeliat tuh ada di beredar di mana di medsos itu ada satu kayak semacam kafe kecil lah, buka lowongan bro, yang daftar antri panjang di Garut apa di mana gitu. Oh iya, itu ini seblak. Seblak, iya. Bayangkan. Lo bayangin seblak aja kayak gitu, apalagi bakso kentol. Lah, jangan gitu dong. Hitungannya bukan barang dagangannya. Peluang di daerah itu memang nggak banyak. Gitu kan. Sementara kalau kita ngomongin soal bonus demografi anak muda ini kan dia juga nggak mudah. Mereka mau bertani di mana? Iya. Balik ke masa lalu. Benar. Nggak semuanya bisa jadi tukang akrilik karena perlu keterampilan yang luar biasa sama mental. Iya, dan juga namanya juga harus lulusan ekonomi UI. Kan nggak mudah kok. Kalau yang lulusan SMA mau jadi apa? Kalau yang lulusan UI aja ke akrilik. Wah, akrilik serius loh bro. Lah iya, maksudnya kan kita ngomong materi nih ya. Tapi sih siapa sih itu kontraktor IKN kurang ajar banget, nggak ada materi akrilik. Masa semuanya kayak gini apa namanya ini? Furniture jati. Akrilik kan juga bisa dibuat kan jadi bergantung. Oh, iya. Sekarang kan ada selain kemarin di Jati, ntar lagi diimpor dari Jakarta, itu produksi dari kayu beringin.
Oh. Beringin udah ditebang. Karena beringin adalah memberi keinginan, maka namanya beringin. Oh, iya. Keinginannya sebagai sarana anaknya untuk nanti 2029 mungkin itu memberikan keinginan, beringin. Makanya. Jadi hadiah terbesar bangsa Indonesia adalah beringin pada 79 tahun Nusantara. Iya bro, Gunanya apalagi lo bayangin lo sebuah pohon di Jogja tuh kan ada 2 beringin kembar. Oh iya. Itu kan menjadi simbol kekuasaan. Iya. Dan satu-satunya beringin yang ditebang Sabtu, rubuhnya Minggu, cuman ada di Jakarta. Kado ulang tahun itu. Iya. HUT RI, kadonya adalah pohon beringin. Jadi Iya kan? buat kita semua itu ya. Loh, iya itu buat kita semua. Buat orang Solo itu adalah sebagai sarana dia untuk berperang di dunia politik, buat kita kan buat konten kan. Semuanya dapat gitu loh. Semuanya dapat. 79 tahun Indonesia. Iya. Bendera kita masih merah putih toh? Iya, gua sih inget ya. Kan biasa kan dulu kan. Erlangga itu dulu siapa? Mantan penguasa juga tuh zaman Mataram tuh kan. Oh iyalah, dia seorang raja. Oh iya, itu pun ketika dia ada di Ini ngomong sejarah ya? Sejarah itu kan, barangkali kan dulu kan raja-raja dulu kan sering bersemedi di bawah pohon beringin. Oh iya. Iya dong. Terganggu semedinya sampai harus menghentikan semedinya. Karena pohonnya dilihat, loh kok nggak ada, udah digeser. Lah kok jadi sutet. Hujan. Dia lagi semedi, enak-enak ya kan, tiba-tiba beringinnya digeser. Loh kok udah nggak di saya lagi? Nah itu dia. Loh, Bro. wah ada namanya mungkin ya, Iya. dulu ada raja namanya Ken Bahlil. Yang ada Ken Arok, Ken Dedes, Ken Bahlil. Tahu sudah, iya. loh kok jadi dia yang bersemedi. Itulah kalau pohon, kalau sebagai seorang raja, dia banyak melakukan kesalahan, akhirnya oleh para dewa, dia dihukum dengan diambil pohonnya, sehingga dia mau bersemedi nggak bisa lagi di situ. Mau bersemedi di bawah sutet kan bahaya kalau ada Nah ya, apalagi ada itunya kan, ada reaksinya tuh kan apa sih? Ada efek-efek listriknya kan. Bahaya, masa jabrik? Ya, kalau jabrik udah bukan Erlangga, vokalis Sangcuter kan begini. 79 tahun Indonesia merdeka. Ini anak gua tadi nanya, habis lomba-lomba dia nanya, katanya gitu. Ini nanti tahun depan itu nyampe nggak kita ke ulang tahunnya ke 80? Oh iya, mudah-mudahan dong. Kita jangan nggak berharap kita nggak sampai, bro. Iya. Ini kan bangsa ini siapapun presidennya, siapapun penguasanya, dia harus terus bergerak. Harus terus ada karena penting bagi kita. Bencana demokrasi ini tidak boleh menyurutkan siapapun untuk tetap menjadi orang baik. Iya. Untuk kemudian pada tahun depan, ulang tahun Indonesia yang ke-80, kita jauh-jauh lebih baik dari yang sekarang. Dan siapapun yang bersalah harus dikandangkan. Nah, sebetulnya gini, makna dari ini adalah penguasa ini wajib memerdekakan. Partai politik dimerdekakan dengan pilihan-pilihannya sendiri. Ya karena yang sekarang ini partai politik yang mau milih ketua umum aja susah. Iya. Harus ditentukan. Oke, satu. Iya, memerdekakan partai politik. Memerdekakan Gen Z dan milenial Iya, supaya biar mereka bisa memerdekakan hidupnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang layak. Oh iya. Itu kewajibannya, memerdekakan manusia Indonesia. Lalu memerdekakan akademisi sehingga sehingga mereka bisa bersuara, bisa kritis terhadap kondisi tanpa gitu. Tanpa ketakutan dipersekusi. Iya. Memerdekakan para seniman. Seniman gitu. Bisa berkreasi, bisa membuat hiburan-hiburan dan juga mencerdaskan. Nah, itu dia. Dan bisa memerdekakan konten kreator. Nah, iya kan, nggak sebentar tadi somasi.